Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan. Tolonglah kami buat mengerti firman yang akan kami renungkan. Sehingga di Natal ini kami sungguh memahami kebenaran firman-Mu dan memaknainya juga dalam hidup kami. Dan mengevaluasi diri kami. Dan tolonglah kami bukan hanya mendengar dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, membaca dengan serius, tetapi juga melakukannya dengan penuh kerendahan hati dalam hidup kami masing-masing. Pimpinlah kami, berkatilah semua sistem yang boleh digunakan hari ini dalam ibadah ini, baik juga streaming yang diikuti oleh beberapa jemaat di luar gereja ini. Tuhan berkati kami semua, pimpin dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita terambil dari Lukas pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya membaca ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-27 berganti-gantian seterusnya. Mari kita mulai. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Beberapa waktu ke depan kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hari ini kita memulainya, rangkaian itu bersama-sama dalam ibadah kita. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah mujizat Natal. Saudara, Natal dimaknai beragam pada setiap masa sampai hari ini. Natal dimaknai dengan berbagai sudut pandang. Ada yang melihat Natal sebagai komersil, pleasure bisnis saja. Ada yang melihat Natal sebagai masa liburan sudah tiba, time to party. Maka yang beredar biasanya wine, minuman keras, dan seterusnya. Natal dianggap identik hanya dengan kado, pemberian. Saudara, banyak juga dekorasi Natal yang sebenarnya bernafaskan komersialisasi dan sudut pandang duniawi. Saya sampai hari ini belum mengerti dan tidak bisa mengerti. Ada seperti kita, bahkan mungkin kami juga di keluarga melakukannya, kita membeli sebuah kertas hanya untuk dirobek, namanya kertas kado. Padahal kita sangat eman-eman gitu ya, orang Jawa bilang ya.
Sayang-sayang bukan? Kita bungkus kado itu, lalu kita berikan kepada orang lain hanya untuk dirobek kertasnya. Dan kalau kita lihat ada kotak-kotak kado di bawah pohon Natal, indah sekali, tapi isinya kosong. Karena cuma dekorasi. Jangan sampai Natal ini kita lewati dengan hiasan dari dekorasi dan isinya kosong. So, saudara, Natal dalam Alkitab berbeda sekali. Natal yang kita baca dari teks yang baru saja kita baca ini, kita menemukan bukan hanya bicara tentang sejarah kelahiran, bukan hanya bicara tentang apa yang terjadi. Natal adalah bicara tentang banyaknya mujizat yang terjadi di dalam peristiwa itu, yang seringkali luput dari perhatian banyak orang Kristen. Natal itu seringkali tidak lagi menjadi pusat perhatian utamanya apa yang dikerjakan Tuhan dan apa yang terjadi di sekitar Natal sebenarnya. Saudara, mari hari ini kita belajar beberapa hal yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita dan evaluasi buat kita secara pribadi. Natal itu memberikan kepada kita banyak hal, mujizat, dan salah satunya adalah kebebasan dari ketakutan. Saudara, Natal itu memang sangat mencekam. Di Natal pertama itu ada ancaman pembunuhan, ada ketakutan yang luar biasa. Tapi tahukah kita bahwa ketakutan itu sudah menjadi bagian hidup manusia sampai hari ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Manusia takut berjumpa dengan Allah. Dan sampai hari ini manusia dalam keberdosaannya sulit terlepas dari ketakutan. Dan setiap orang pasti punya ketakutan tersendiri. Betul enggak? Ada yang takut ular. Ada yang takut ruangan sempit, claustrophobic. Ada yang takut kehabisan uang. Ada yang takut ditinggal kekasih. Ada yang takut ubannya makin banyak. Ada yang takut mengenai penyakit. Ada yang takut ditolak. Ada yang takut ketahuan rahasianya. Ada yang takut citranya buruk. Segala macam ketakutan itu bisa terjadi. Dan itu menjadi sejarah di dalam Alkitab juga. Saudara, dalam Alkitab kita menemukan Abraham juga takut. Dan dia berbohong karena ketakutannya. Yakub takut terhadap Esau, sehingga dia lari. Musa takut kepada Firaun, dia takut dibunuh. Dia bahkan takut ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke bangsa Israel di Mesir untuk membebaskan mereka, karena dia takut ditolak. Saudara, murid-murid dalam perjanjian baru juga takut menghadapi badai. Badai selesai, mereka juga makin takut. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga badai dan angin tunduk kepadanya. Serba salah bukan? Saudara, dalam Natal juga ada ketakutan. Tapi Natal itu membebaskan dari ketakutan. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20, Yusuf juga takut. Dia mengetahui Maria hamil. Dan dia bersiap-siap untuk menceraikannya diam-diam. Tapi dia masih pikir-pikir, kenapa dia mau menceraikannya? Karena dia takut citra dirinya, dia takut image keluarganya, dia takut menghadapi hukuman, dianggap perzinahan jauh sebelum pernikahan. Tapi ketika rencana Allah diberitahukan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dia tidak lagi berniat untuk menceraikannya. Para gembala juga takut. Ketika melihat penampakan malaikat itu, mereka ketakutan. Kenapa? Karena semua orang yang berjumpa dengan Allah atau utusannya pasti mati. Menurut mereka. Saudara, para gembala takut ketika berita keselamatan itu diberitakan kepada mereka. Saudara, Natal memang mencekam. Natal itu membawa ketakutan tersendiri. Natal yang pertama itu banyak terjadi pembunuhan. Natal hari ini tidak semenakutkan pada Natal pertama, betul?
Hari ini tidak ada yang takut, makan orang takut kalau tidak Natalan. Kalau di kampung, Natal urusan nomor 2, yang penting ada kue. Kalau nggak ada kue, nastar, kacang, apalagi. Semua harus ada, kalau tidak, takut tidak Natalan. Maka ada namanya kue Natal. Baju Natal. Potongan rambut Natal. Sampai hari ini tidak ada yang berubah, saudara. Orang-orang masih terperangkap di dalam cengkeraman ketakutan. Tentu ketakutannya berbeda-beda sampai hari ini. Dan hal ini bahkan terjadi sampai musim Natal ini. Takut. Natal, bagaimana ya Natal ini? Bisa nggak ya aku melewatinya? Gimana Natal ini ya? Waktu yang seharusnya penuh dengan sukacita, bahagia, dan sepenuhnya terpusat kepada Kristus, justru diisi oleh ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Kita takut akan segalanya. Kalau kita membaca bukunya Dr. Stephen Tong, dia katakan kenapa manusia bisa takut? Karena dia masih punya 5 panca indera. Dia masih bisa melihat, masih bisa merasakan, penglihatannya terbatas pula. Masih bisa merasakan sakit, maka dia takut. Penuh dengan ketakutan karena kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Kita bahkan tidak bisa melihat apa yang seharusnya kita bisa lihat. Saudara, itu sebabnya 3 kali Allah mengutus malaikat ke bumi, membawa berita tentang kelahiran putranya, tentang juru selamat itu. Setiap kali malaikat membawa berita besar, berita itu menggelisahkan para pendengarnya dan penerimanya. 3 kali malaikat itu menampakkan diri, maka perlu 3 kali juga malaikat yang menampakkan diri itu berkata, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Natal memang bukan untuk menghadirkan ketakutan. Natal justru melepaskan kita dari ketakutan. Malaikat berkata, jangan takut. Nah, pertanyaannya dari teks yang kita baca, ada ketakutan apa yang dialami oleh Maria? Saudara, ada satu kalimat yang menarik sekali kalau kita membaca dalam ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Saudara, kita sulit mengerti konteks ini seperti Maria memahaminya. Saudara, ada satu tulisan dari Timothy Keller dalam bukunya Hidden Christmas. Dia berkata di sana begini, banyak orang modern masa kini membaca naskah-naskah kuno termasuk Alkitab dengan sikap yang sombong. Seolah-olah orang di masa lampau itu IQ-nya rendah daripada kita masa kini. Maka banyak orang membaca Alkitab sulit mengerti teksnya karena punya asumsi awal bahwa orang pada masa itu IQ-nya jongkok dibanding sekarang. Masa itu tidak lebih pintar dari masa sekarang. Kita berasumsi bahwa orang-orang pada masa lalu itu percaya pada tahyul. Gampang pokoknya beriman. Siap untuk percaya apapun dengan klaim apapun. Maka ketika malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia adalah wanita yang dikaruniai oleh Tuhan, orang pikir Maria mudah percaya. Saudara, tentu saja orang-orang pada masa itu 2000 tahun yang lalu tidak kurang cerdas daripada orang sekarang. Bahkan menurut saya Adam jauh lebih cerdas dari manusia masa kini. Kita menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Adam menciptakan cangkul dan alat-alat pertanian dari yang tidak pernah ada yang memberitahunya, betul? Adam lebih hebat bukan? Dia bisa membuat altar tanpa ada yang bisa memberitahunya sebelumnya. Tapi kita juga dilatih untuk tidak mudah percaya kepada hal-hal yang supranatural. Supernatural itu sulit kita percayai pada masa kini. Pada masa itu juga tidak mudah, tetapi jauh lebih tidak mudah pada saat ini. Kenapa? Sebagai seorang wanita Yahudi, Maria juga dilatih oleh budayanya untuk tidak mudah percaya bahwa Allah itu menjadi manusia. Sampai kini juga kita juga tidak mudah percaya, bukan? Kalau kita tanya tetangga kita, agama tetangga kita berkata, kok Tuhan
itu jadi manusia. Padahal lebih mudah Tuhan menjadi manusia daripada manusia menjadi Tuhan, bukan? Saudara, jadi pada waktu itu Maria juga dalam budayanya tidak mudah percaya Allah menjadi manusia. Dan cara Mesias itu datang dengan cara demikian, melalui dirinya. Tapi meskipun berbeda, untuk percaya kepada berita Natal, sama hambatannya dengan masa kini kepercayaannya. Itulah persisnya dia mempertanyakan kalimat yang disampaikan oleh malaikat. Sudah perhatikan kalimatnya Maria ini. Ada 3 bagian sebenarnya kalau kita pecah satu persatu dan kita selidiki. Salam, damai sejahtera bagimu. Kedua, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 3 rangkap kalimat salam dari malaikat ini menggambarkan apa, saudara? Saudara, kalau kita terjemahkan di dalam beberapa terjemahan yang lain, menerjemahkan Maria itu dikatakan diberkati Tuhan secara istimewa dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan King James Version dikatakan orang yang sangat disukai. Dalam terjemahan Indonesia modern dilimpahi anugerah. Dalam bahasa Latin, gratia plena, full of grace, penuh dengan anugerah. Saudara perhatikan kalimat ini, luar biasa sekali panggilan Tuhan kepadanya. Maka bagi wanita pada masa itu, begitu dengar 3 rangkap salam ini, this is not normal. Ini enggak biasa. Bagi orang yang spiritualitasnya begitu dalam seperti Maria, ketika dia mendengar 3 rangkap kalimat ini, waduh, apa ini? Ada sesuatu yang perlu dia perjelas dari 3 kalimat ini. Maka, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bahkan Matthew Henry memberikan tafsirannya mengenai istilah dilimpahi anugerah, diberkati Tuhan secara istimewa, dia menerjemahkannya begini. Maria itu menerima salam itu, dia sedang melihat refleksi bayang-bayang salib itu yang sekarang mengarahkan pandangannya kepada penderitaan, kakinya menuju Golgota, penderitaan, kesakitan akan dialami, pedang akan menembus jiwanya. Itu kan yang diungkapkan oleh Elizabeth. Sebuah pedang akan menembus jiwamu. Maka kalimat di ayat yang ke-28 itu tidak mudah untuk bisa diterima. Karena ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Maksudnya bagaimana, Pak? Saudara menjadi orang yang melahirkan juru selamat. Sejak dia hamil, maka dimulailah penderitaannya. Karena bisa saja dia dirajam sampai mati, bukan? Kedua, dia harus melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ketiga, ketika anak itu besar, kemudian dia mau dibunuh, diusir. Di usia 30 tahun ketika dia memulai pelayanannya, dia membacakan firman Allah di Nazaret, di kampung halamannya. Ayah ibu mana yang tidak bangga melihat anaknya melayani Tuhan di depan membaca kitab suci. Gulungan kitab itu dibuka di perjanjian lama dan dia katakan, teks ini sudah digenapi. Dan Yesus mau didorong ke jurang, mau dibunuh. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya akan dibunuh dan diusir oleh kampung halamannya sendiri. Dan ketika dia berjalan menuju Golgota, dia penuh dengan air mata. Dan dia baru ngerti, inilah arti diberkati luar biasa. Full of grace itu. Saudara, dalam dunia masa itu, ketika malaikat menampakkan diri, dia mengatakan kalimat itu berarti ada tanggung jawab yang begitu besar. Ada tanggung jawab yang menanti si penerima karunia itu, penerima berkat itu. Maka tidak heran Maria takut. Yang dia ungkapkan dengan pertanyaan yang begitu mengejutkan. Dia katakan, dia terkejut. Istilah terkejut, teragitasi, trouble. Dia merasa gelisah. Dia susah hatinya dengar kalimat itu. Tapi kalau kita kan senang banget dengar kalimat, diberkatilah engkau.
Dilimpahilah engkau dengan anugerah. Saudara, kalimat itu punya konsekuensi. Apakah betul dia yang dianugerahi Tuhan? Penuh dengan penderitaan itu. Kalau itu konsep berkat Allah, kalau itu konsep dilimpahi anugerah, siapakah yang mau diberkati Tuhan? Tapi kan sekarang konsepnya berbeda, bukan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Konsepnya selalu kekayaan, bukan? Konsepnya selalu kesehatan, bukan? Penuh dengan kelimpahan materi, bukan? Saudara, Maria gusar. Maria tidak tenang. Karena makna dikaruniai dan Tuhan menyertai itu tidak pernah lepas dari tugas dan tanggung jawab suci itu. Maka saudara, ketika kita menerima pesan Tuhan Yesus memberkatimu. Ada banyak orang Kristen masa kini udah tidak mau lagi memakai kata itu. Kenapa? Karena mengerti konsekuensi daripada berkat Allah itu berat banget. Siap nggak engkau menderita untuk Tuhan? Siap nggak engkau menanggung banyak kesakitan dan air mata di dalam Tuhan? Kalau tidak siap, berhentilah minta berkat Allah bagimu. Kalau kita membaca dalam Injil di pasal yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan? Ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kenapa Tuhan perlu mengucapkan kalimat itu? Karena ayat sebelumnya berkata apa? Pergilah, beritakanlah Injil. Itu bukan pekerjaan mudah, Bapak Ibu. Itu bukan pekerjaan gampang. Nanti hari ini saudara lihat filmnya. Akan ditampilkan betapa sulitnya memberitakan Injil itu. Kisah seorang murid Kristus di Jepang itu. Saudara, dan ketika Maria mendengarnya, tidak heran dia takut. Tetapi kalimat itu tidak hanya bicara tentang berkat Allah, tapi bicara tentang damai sejahtera. Shalom itu di dalam penderitaan. Bagaimana dengan kita hari ini? Di Natal ini, adakah engkau masih hidup dalam ketakutan? Ketakutan akan penderitaan. Natal adalah kebebasan dari ketakutan. Sekalipun ada penderitaan di masa depan. Karena malaikat itu berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Diberkatilah engkau. Damai sejahtera bagimu. Saudara, 3 kali malaikat datang, 3 kali reaksi ketakutan. Maka 3 kali kalimat dari malaikat, jangan takut, jangan takut. Karena Natal itu mengatasi rasa takut, menghilangkan rasa takut. Itulah janji kasih karunia Tuhan di dalam Natal itu. Yang kedua, Natal itu memiliki mujizatnya, membuat manusia sadar siapa dirinya. Maria berkata apa? Setelah percakapan yang begitu panjang, dia kemudian memahami, oke, inilah bayangan salib itu. Dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dalam pujian Maria ini, dia memuliakan dan ada pengakuannya. Bukan hanya dia mengaku bahwa aku hanya hamba Allah, aku hanya dulos, aku hanya hamba, aku hanya budak dari Allah. Tuhan bisa buat apa saja untuk hidupku. Manusia sadar tuh ketika berita Natal itu diberitakan. Maka Natal seharusnya membawa kesadaran kepada kita, siapa kita. Natal harus diperingati dengan penuh kesadaran bahwa kita hanya hamba Allah. Amin. Natal menyadarkan kita hanya manusia berdosa. Saudara, bukan hanya ini kalimatnya. Maria juga mengatakan kalimat itu dengan jelas. Dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Saudara, apa ini kalimatnya? Kalau dia berkata, hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Dia mau bicara apa? Dia manusia berdosa. Hanya manusia berdosa yang butuh juru selamat, bukan? Maria berkata, sekalipun aku menjadi alat Allah, hamba Allah, tapi aku cuma manusia yang berdosa. Yang dipilih Tuhan dari sekian banyak orang yang jauh lebih baik daripada hidupku. Saudara, dia mengakui bahwa dia juga butuh keselamatan.
Natal ini seharusnya membawa kita pada kesadaran, aku hanya hamba, tapi aku juga butuh keselamatan. Aku hanya hamba, keselamatan itulah yang membuat hamba dapat berbahagia. Apa yang membuat kita berbahagia di Natal ini? Saudara, apakah perayaannya? Apakah pestanya? Teman saya setiap kali merayakan Natal, dia selalu menangis. Saya tanya, lu kenapa sih tiap Natal nangis, Paskah nangis? Kenapa tidak ada sukacitanya? Kan Yesus sudah datang, juru selamat kita. Saudara, dia kutip kalimat dari Timothy Keller itu. Tahu nggak lu? Ini teman saya bilang, tahu nggak lu? Natal itu artinya kita nggak bisa ke surga sampai Tuhan harus turun ke dunia. Sedih juga ya. Engkau harus sadar, Natal adalah kalimat penegasan dari Allah bahwa manusia tidak bisa sampai ke surga. Maka Allah itu turun ke dunia untuk membawa kita ke surga. Dia harus mati di kayu salib, barulah kita bisa berjumpa dengan Allah. Amin. Maka Natal itu harusnya membuat kita sadar siapa diri kita. Nanti hari Natal perayaannya, duduk di sebelahnya, ingat, sadar lu. Gitu ya. Kan kata Pak Pendeta bilang sadar. Sadar ngapa? Dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-20, kita dikatakan sungguh bersukacita. Bersukacita karena apa? Paling tidak kita bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Sudahkah kita terdaftar di sana? Oh tenang Pak, saya punya orang dalam. Perlakukan juga seperti di dunia ya, di sorga ya. Sudah ada Pak, sudah saya SMS kemarin. Masuk namaku di dalam. Ya, keduk capil aja nggak ada nama kita, apalagi di surga sana kan gitu. Saudara, alasan sederhana untuk memuji Allah dan bersuka cita adalah karena nama kita terdaftar di surga, betul? Kenapa? Karena kita tahu siapa kita. Mungkin ada yang berkata, Pak, di dalam hidup saya nggak ada yang bisa disyukuri Pak, nggak ada yang perlu dipuji dari Tuhan. Hebat kali kau. Saudara, Maria memang bicara syukur itu dari relasi pribadinya dengan Tuhan. Maka kalau kita membaca pujiannya, nyanyiannya di dalam Lukas itu, nyanyiannya penuh dengan keeratan relasi dengan Tuhan. Maka dia bisa berkata, aku bersuka cita, aku memuji Allah, jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan baru pertama setelah dia dapat berita bahwa Mesias akan lahir dari rahimnya. Jauh sebelum itu memang dia punya relasi baik dengan Tuhan. Saudara, ketika kita diselamatkan, kita mengetahuinya, dan hal itu tidak membuat kita bersuka cita, maka kita perlu bertanya, itu keselamatan atau bukan? Karena setiap kali kita bebas dari sebuah kecelakaan yang membahayakan nyawa kita bersuka cita bukan? Benar gak? Dan semua kesaksian yang kita dengarkan, saya belum pernah dengar nih selama hampir 4 tahun di Tokyo. Belum pernah dengar ada kesaksian bicara tentang hari ini saya diberkati Tuhan. Karena saya renungan firman Tuhan begini teksnya. Saya diberkati sekali. Saya senang sekali dengar firman Tuhan itu. Dan Tuhan meneguhkan saya. Belum ada nih saya dengar nih. Saya rindu ke depan ada lebih banyak yang diberkati Tuhan dengan perenungannya. Lalu membagikan berkat Tuhan itu. Saya ditegur. Demikian firman Tuhan. Tidak salah kesaksian selama ini yang berkata, aku bebas dari masalah. Aku bebas dari sakit penyakit. Tentu itu juga patut disyukuri bukan? Itu baik bukan? Tetapi kalau ada orang yang diselamatkan dan tidak merasa bersuka cita karena namanya terdaftar di sorga, daftar di sorga kan gak ada konsekuensi yennya Pak. Terdaftar di Syakusula Pak, ada Jidutiate, ada Nengking, ada bantuan-bantuan dari pemerintah kan begitu. Itu ada konsekuensi yen. Saudara, kalau kita diselamatkan dari bahaya, kita akan berteriak sekencang-kencangannya dan berkata, thanks God. Betul? Kalau orang Batak biasanya sembuh dia bikin ucapan syukur. Betul ya? Sakit dia, cuma pilek aja pun bikin ucapan syukur.
Minimal teman-teman dekatnya diundang, yuk kita makan Indomie yuk. Kenapa ini? Tumben kali kau, biasanya pelit kali kau. Ucapan syukur, bah baru sembuh sehat aku, bah. Dari mana? Pilek. Natal itu mengingatkan siapa kita, Bapak Ibu. Siapa kita sesungguhnya. Dan seharusnya kita melakukan apa? Kalau kita adalah hamba, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Maka ketika kehendak Tuhan itu datang kepada kita melalui firman-Nya, kita tidak akan membiarkan kehendak kita bersaing dengan kehendak Tuhan. Kita harus membiarkan kehendak Dia, karena kita hamba. Kita sadar ke siapa kita. Terima kasih tadi Saudara Eki ya, yang bersaksi ya. Saya diberkati sekali. Saudara, ada banyak orang masa kini seperti ahli Taurat dan imam-imam kepala dalam Injil, dalam Natal itu. Ketika orang-orang Majus bertanya, di manakah juru selamat itu kepada Herodes? Herodes panggil semua ahli-ahli. Dan mereka dengan cepat menjawabnya, di Bethlehem, Efrata akan lahir. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan tempat lahir juru selamat itu sesuai kitab suci yang pergi ke sana. Padahal jaraknya hanya 2,5 mil saja. Dari tempat mereka mengatakan sampai ke tempat Yesus dilahirkan. Tapi orang Majus datang pergi ke sana. Ada banyak orang yang mengerti siapa Yesus Kristus, siapa Allah itu, apa itu hari Minggu, tapi tidak pernah mau melakukan perjalanan sekalipun pendek perjalanannya. Kenapa? Karena ada konsekuensi harga yang harus dibayar. Pertanyaan saya, adakah dalam hidup ini tidak ada yang tidak dibayar dengan harga? Semua dalam hidup ini punya harga, betul? Yang harus dibayar. Anda pergi jalan-jalan pun Anda membayar harga lebih mahal daripada ke gereja, bukan? Anda datang kepada Tuhan, Anda harus membayar harga. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Betul? Itu harga yang harus dibayar seorang murid. Saudara, mari kita belajar dari Maria. Bukankah itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Dia mengatakan apa? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti, maksudnya gimana tuh? Tuhan, kehendakmu itu berlaku di sorga. Apa yang menjadi kemauanmu itu di sorga, itu yang akan terjadi. Doaku ya Tuhan, kehendakmu itu juga terjadi di sini. Tapi pertanyaannya, doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, tapi tidak dalam hati saya dan hidup saya. Mulut kita mengatakannya, tapi hati kita mengakui dan menyetujuinya. Itu pertanyaan penting. Maka setiap kali kita menaikkan doa ini, yang menjadi terutama, gugatlah dalam hati kita. Are you sure with your praying? Engkau yakin dengan doa itu? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika dia bicara di bumi, juga dalam hati kita, pikiran kita, tindakan kita, betul? Bagaimana dengan Natal ini? Coba cek lagi. Adakah engkau menyadari siapa dirimu di hadapan Tuhan? Natal seharusnya membuat kita berserah, belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau ada yang berkata, Pak, pokoknya setiap kali aku ikut Tuhan, aku menderita banget deh. Aku jadi murid Tuhan itu sedih deh, pakai banget. Emang boleh sesedih itu? Saudara, coba lihat. Di Natal ini, semua ornamen Natal itu membuat kita harus menyadari siapa diri kita. Saya kutip dari Timothy Keller lagi, kalimatnya begini. Palungan itu di Natal, maknanya apa? Jika hidup Anda seperti Yesus, Anda tidak akan diterima di penginapan. Anda hanya akan diterima di palungan kandang domba. Maka ingat palungan, jangan hanya ingat bayi mungil kecil dikelilingi domba-domba. Jangan, ingat palungan. Ingat, kalau hidupmu seperti Yesus, maka engkau pasti ditolak di banyak penginapan. Banyak orang tidak akan mau menerimamu. Banyak orang akan menghujat engkau. Banyak orang akan mengabaikan engkau. Banyak orang akan membuat engkau menderita. Itulah yang terjadi pada Natal. Siapakah kita? Kita hanya hamba. Maria hanya hamba. Dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki Tuhan. Amin.
Mari kita katakan sama-sama. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki Tuhan. 1, 2, 3. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Ada yang berkata, aku gak ngomong Lia. Saudara, mari kita belajar itu. Ingat Natal, ingat siapa kita. Amin. Ketiga, Natal juga memberikan mujizat. Natal itu yang membuat kita bisa menyembah. Saudara, salah satu makhluk di muka bumi ini yang sulit menekukkan lututnya, itu manusia. Tetapi hari itu, Natal membuat manusia berlutut dan menyembah, bersujud kepada Allah. Bulan-bulan antara pengumuman kelahiran Tuhan Yesus dan saat kedatangannya, itu bulan-bulan penuh dengan keputusan-keputusan yang sulit. Penantian yang mencemaskan bagi Maria, juga Yusuf. Tetapi, sesulit apapun pada masa itu, tetap menyenangkan buat Maria. Maria berkata, di dalam segala kesulitan dan pergumulan mengambil keputusan itu untuk percaya, dia berkata, hatiku memuji Tuhan. Hatiku memuji Tuhan. Itulah sikapnya. Apalagi ketika dia pergi mengunjungi keluarganya yang namanya Elizabeth, yang sedang menantikan bayi yang istimewa itu. Dia hanya bicara kepada Elizabeth karena suaminya nggak bisa ngomong. Karena meragukan kehamilan istrinya. Ketika Maria tiba di rumah sepupunya itu, bicaralah dia kepada Elizabeth, dan kemudian bayi di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Saya nggak bisa membayangkan sih, karena saya nggak pernah hamil. Tapi biasanya suami-suami seneng kan, Papa coba lihat, dia bergerak Pak, dia tinju perut mama. Dia gerak. Dan saya pernah pegang perut istri saya. Wah, luar biasa ini. Gerakannya luar biasa. Padahal mungkin biasa aja. Tapi kita senang mendengar itu. Saya membayangkan Yohanes Pembaptis itu dalam perutnya Elizabeth itu bergejolak, dia senang banget. Kira-kira ngapain di dalam itu, saya pikir ya. Jangan-jangan dia gini-gini tuh. Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Main TikTok di dalam gitu ya. Tentu saja tidak demikian, bukan? Saudara, dia melonjak kegirangan, itu kata teks firman Tuhan. Elizabeth menanggapinya dan mengatakan kepada Maria, diberkatilah engkau. Ada apakah engkau datang, ibu dari Tuhanku itu? Wah, saudara, Maria makin teguh di sana. Dia makin mengerti kehendak Tuhan di sana. Dan dia kemudian bisa memuji Allah. Maka kalau kita membaca, dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-56, itu adalah nyanyian Maria yang disebut Magnificat. Itu doksologi yang diagungkan oleh seorang wanita yang sadar siapa dirinya dan kemudian menyembah Tuhan melalui pujiannya, melalui sikap tubuhnya, melalui setiap keputusannya, dan melalui setiap kehidupannya. Saudara, doksologi itu bukan hanya sekedar pujian, tetapi pengakuan dan penyerahan diri. Dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20, bukan hanya Maria, tetapi juga para gembala. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20, para gembala juga menyembah Allah, memuliakan Tuhan. Saudara, mereka mendengar, dan ketika mereka datang ke sana melihat bayi itu, melihat Maria, melihat Yusuf, melihat sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat, mereka bersuka cita. Pada masa itu, gembala adalah orang yang paling terakhir yang kita pandang akan memuliakan Tuhan. Dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, khususnya di ayat yang ke-11, ada orang Majus juga datang. Di situ di teksnya dicatat, mereka datang untuk menyembah dia. Spesifik. Mereka datang untuk menyembah dia. Kita sudah tahu, kita sudah belajar perjalanannya membutuhkan tahunan. Dia tidak seperti perjalanan kita dari Indonesia ke Jepang yang cukup waktu 7-8 jam sampai. Tetapi orang Majus mempunyai perjalanan bertahun-tahun sampai akhirnya ketemu dengan Yesus yang bukan lagi bayi, tapi sudah anak-anak, balita. Kemungkinan sudah 5 tahun atau 6 tahun. Karena kalimatnya menggunakan istilah bahasa Yunani, paidion. Paidion itu anak usia
tahun, 5, 6 ke atas. Saudara, mereka masuk ke rumah itu dan mereka menyembah dia. Wah, menyembahnya bukan hanya sekedar berlutut, tetapi juga melakukan sesuatu yang selayaknya dilakukan oleh orang-orang Majus pada masa itu. Orang-orang yang kafir itu, yang percaya kepada Allah itu, yang dibimbing oleh Allah dengan bintangnya. Saudara, dia datang dengan persembahan. Cuma 3, Pak. Sebenarnya enggak 3. Saya juga bingung kenapa sekarang orang bilangnya cuma 3. Ya, bisa jadi 30. Tapi persembahannya 3 jenis. Gitu ya. Mereka membuka tempat hartanya dan mempersembahkannya sebagai persembahan kepadanya. Saudara, apa maknanya ya? Natal itu mengingatkan kita bahwa emas, perak, dan semua harta kita tidak lagi berarti dibanding Yesus yang lahir itu. Amin. Maka kalau sampai Natal, orang Kristen masih pelit. Sampai Natal, orang Kristen masih kikir. Coba tanya, you ngerti gak makna Natal itu? Natal itu mujizat yang membuat manusia menyembah. Bukan hanya dengan dirinya dan postur tubuhnya dan penyembahan hatinya, tapi juga dengan semua harta bendanya. Alkitab semua mengatakan itu. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-12, ada seorang wanita yang mempersiapkan pernikahannya. Dan untuk mempersiapkan pernikahan itu dia menyimpan minyak narwastu murni seharga 300 dinar. Betul? Namanya siapa? Siapa? Maria. Ketika Yesus datang, apa yang dia lakukan? Sesuatu yang paling berharga, karena kalimat teks firman Tuhan itu berkata, dia mengambilnya. Kata mengambil di situ, di tempat yang tersembunyi, tempat yang begitu bagus, disimpan supaya tidak diganggu, dicuri atau diapakan. Dia ambil, lalu dia pecahkan buli-buli itu. Dia pakai untuk membasuh kaki Tuhan. Saudara, apa maksudnya? Ketika dia berjumpa dengan Kristus, yang paling berharga dan mulia yang dia miliki hanya pantas untuk ditaruh di kaki Tuhan. Tidak pantas untuk pernikahannya lagi. Dia bahkan tidak lagi memikir, nanti aku nikah pakai minyak wangi apa? Dia nggak pikir itu. Yang dia pikir apa? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Ketika Natal itu tiba, berjumpa dengan Tuhan, semua orang menyembah. Semua orang menyembah bukan hanya dengan sikapnya, tapi dengan seluruh kepunyaan, seluruh keberadaannya. Saudara, mereka menyembah juga dengan semua yang dia milikinya. Waktunya dihabiskan bertahun-tahun hanya untuk menyembah Allah. Natal adalah mujizat yang menyebabkan manusia yang paling keras tulangnya dibengkokkan di hadapan Tuhan karena dia tahu juru selamat itu. Natal bicara tentang orang yang baik maupun yang jahat, yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, yang kaya maupun miskin, terhormat maupun rakyat jelata, itu menyembah Yesus. Tidak ada perbedaan. Yang ada adalah apakah engkau menyembah Tuhan atau tidak. Enggak penting statusmu. Saudara, Natal ada mujizat di mana manusia itu bertekuk lutut menyembah Tuhan. Dan kelak ketika dia datang kembali, semua manusia juga akan bertekuk lutut di hadapannya. Betul? Amin. Kedatangan yang pertama, semua manusia bertekuk lutut, tapi masih mengeraskan hati banyak orang. Izinkan saya bertanya hari ini, apa yang menjadi pusat penyembahan kita di hari Natal ini? How is your worship in this Christmas? Bagaimana penyembahanmu hari Natal ini, saudara? Di hari Natal ini, bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan? Adakah engkau mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan hartamu untuk Tuhan dan kemuliaannya? Atau adakah engkau menggunakan itu untuk kemuliaan dirimu sendiri? Yang terakhir, mujizat itu menghadirkan perubahan. Yang pertama tadi apa? Mujizat itu membebaskan kita dari ketakutan. Kedua, membuat manusia sadar siapa dirinya. Ketiga,
manusia menyembah. Keempat, mujizat Natal itu menghadirkan perubahan. Perubahan apa? Saudara, mari kita baca ayat yang ke-18 dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, para gembala adalah sekumpulan orang-orang yang kasar. Ngomongnya juga kasar. Tidak dianggap pada dunia pada masa itu. Apalagi bicara tentang hal-hal rohani. Oh, enggak diterima. Tapi tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan berita kelahiran juru selamat itu, diubahkanlah sekelompok orang-orang yang kasar dan keras ini. Saudara, dan ketika mereka membicarakan dengan fasih sekali, kalimat demi kalimat, kata demi kata yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, di hadapan semua orang yang hadir di sekeliling bayi itu, semua kaget. Loh, emang bisa? Kok bisa? Emang boleh? Kok bisa? Kok bisa dia bisa mengatakan kalimat-kalimat yang begitu suci itu? Kalimat yang tidak pernah dipikirkan oleh orang yang rendah ini? Pikiran mereka cuma satu, di mana rumput yang hijau? Gimana caranya kambing tidur? Gimana kita bisa tidur saat kambing tidur? Gimana mengidentifikasi kambing orang atau kambing sendiri? Itu mereka tahu. Mereka berbulan-bulan di padang pengembaraan. Kecuali kambing dan dombanya itu sudah layak untuk dipanen, menjadi korban persembahan, mereka akan membawanya ke kota Yerusalem. Tapi itu pun tidak boleh masuk bait suci. Karena ada yang menyambut di depan. Karena terlalu najis untuk masuk ke dalam bait suci. Tapi orang yang seperti itu sekarang merasakan berita yang berbeda. Dan pada saat itu juga Tuhan mengubahkan sekelompok gembala yang rendah, kasar, sekelompok orang-orang tidak dianggap pada dunia masa itu, budaya pada masa itu, menjadi misionarisnya Tuhan. Saudara, bukankah itu gambaran hidup kita? Ketika kita berjumpa dengan berita keselamatan itu, Injil yang mengubahkan hidup kita itu. Kita yang hidupnya keras, kalimatnya juga mungkin kalimat yang kasar. Tapi ketika Kristus mengubah hati kita, firman-Nya mengubah hati kita, kitalah misionaris Allah yang ditaruh Tuhan di dalam dunia ini, bukan? Perjumpaan dengan firman, perjumpaan dengan juru selamat, mengubah sekelompok gembala itu. Bagaimana dengan kita ya? Adakah kita? Udah berapa kali Natal kita rayakan? Ada yang sudah, ratusan kali aku Pak. Orang Batak itu dari 1 November udah mulai Natal itu Pak. Ya, sampai akhir Desember. Kalau di kampung kami itu Natal di pertengahan November. Udah mulai Natal itu. Satu gereja bisa 20 Natalnya. Sudah bisa bayangin. Natal sekolah minggu. Natal pemuda. Natal tunas remaja. Natal kaum ibu. Natal kaum bapak. Natal ibu janda. Ya, janda-janda yang sudah tidak punya suami. Natal janda-janda yang parubaya. Natal janda yang sudah tua. Lansia. Natal pelayan. Natal kor bapak. Kor ibu. Loh, 20 Natalnya. Sudah bisa bayangin. Sampai mabuk Natal tuh. Ini serius. Terlalu biasa kita Natal. Sehingga apa yang terjadi? Tiap kali Natal, makan. Natal, makan. Makan, Natal. Sehingga kita tidak lagi merasakan apa yang berubah dalam diri saya ya, Natal itu ya. Maka bersyukur ya di Jepang, Natal itu berat juga kita lakukan ya. Saya bergumul dengan istri saya kemarin bicara, aduh 25 ini kita nggak ada ibadah ya. Karena gedung nggak bisa disewa ya. Gimana ya kita mau ibadah? Tanya ke Bisaid, boleh nggak kami datang? Udah penuh. Gimana ya mau ibadah? Apa kita ke Miki aja ya? Tapi jauh. Gereja di dekat rumah kita lah, ada gereja Korea di situ. Bagaimana kalau kita ke sana? Tapi bahasa Jepang ya. Saya terharu kalau dengar bahasa Jepang, saudara. Suka sedih saya. Karena saya nggak mengerti gitu. Ya. Aduh, lebih baik daripada baca teks kanji, lebih baik baca buku rekening itu sama sedihnya. Itu sama sedihnya itu.
Kemana ya? Apa kita ke gereja Indonesia yang lain ya? Ke Gunma kah? Ke Miki kah? Saya berpikir begitu loh. Tanggal 25 ini. Kita harus ibadah deh. Gak bisa. Saudara, kenapa? Karena Natal itu begitu susah di Jepang ini. Mungkin pada waktu malam kudus, ada yang kerja di perusahaan sambil ngepres. Yes! Sunyi senyap. Yes! Mesin pres itu bekerja. Ada yang sambil mandikan orang tua di lodging home. Aduh, sedih banget. Hari ini semua orang bermalam kudus. Aku bermalam dengan orang-orang tua ini. Betapa sedihnya bukan? Saudara, merindukan sekali. Maka mengalami juru selamat itu dalam hati kita. Itu begitu penting sekali. Maria juga mengalami itu. Maria mendengar semua kalimat itu, dia berubah. Menjadi orang yang awalnya bicara dan bertanya kepada malaikat, sekarang dia gak banyak tanya. Lagi pula apa sih yang mau diharapin dari para gembala? Maka dia menyimpan semua yang dikatakan oleh para gembala itu dalam hatinya. Dan dia merenungkannya. Dia ulang merenungkannya tiap-tiap hari. Saya membayangkan ini seperti seekor sapi atau kerbau yang memama biak. Makan rumput banyak, dia nongkrong duduk. Dia keluarin lagi makanan itu, dia kunyah lagi. Dia rasakan, delicious. Rasanya ada maca, ada garam, dia telan, dia keluarin lagi. Saya membayangkan Maria itu mengunyah kebenaran itu. Dia gak bisa ngerti, tapi dia terus merenungkannya dalam hatinya. Satu persatu dia lihat di masa depan. Oh, ini yang dibilang sama itu. Oh, ini rupanya baru aku ngerti. Saudara, Maria menjadi orang yang betul-betul serius dengan Tuhan. Tapi ketika dia melihat anaknya yang baru lahir itu, dia akan melihat anak itu tumbuh kuat secara fisik. Tetapi dia akan melihat anaknya mati di kayu salib. Betul? Dan firman itulah yang meneguhkannya bisa melewati air mata itu. Melewati kesakitan itu. Tapi bukan hanya manusia yang diubahkan, saudara. Dunia juga diubahkan. Nats kita dalam Lukas pasal 1, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, itu dikatakan ketika kelahiran Yesus itu, Kaisar Agustus itu mengeluarkan satu perintah untuk semua orang mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saudara, Natal hari itu, kelahiran Kristus hari itu, membuat dunia harus bergerak. Betul? Wah, siapa yang buat event begitu besar? Kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Mengadakan sensus yang begitu masif seluruh dunia. Dunia berubah, dunia bergerak ketika Yesus Kristus lahir. Kelahiran Yesus itu begitu penting sehingga waktu Yesus lahir kita juga berubah dan kita mengubah bagaimana kita memaknai waktu, betul nggak? Saudara, bukankah dahulu manusia menghitung waktu dan melihat waktu itu berdasarkan pergerakan bintang? Bintang itu berputar sirkular. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Israel bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Bahwa dunia ini ada awal dan akhir. Bukan sirkular loh dunia ini. Tapi ada awal dan ada akhir. Seperti narasi kisah Allah itu. Meta narasi Allah itu. Nah, maka sejarah itu disebut sejarah Allah. His story, bukan? Di dalam puncaknya sejarah itu adalah juru selamat yang lahir itu. Nah saudara, itu semua menyebabkan semua orang Kristen di dunia mengerti bahwa kelahiran juru selamat itu menandai semua momen sejarah manusia. History itu. Maka pada tahun 525, ini pelajaran sejarah, ada seorang yang bernama Dionysius Exiguus. Dialah orang yang pertama mencetuskan penggunaan penanggalan itu dengan istilah AD, Anno Domini. Kalau domino itu gaple. Anno Domini, apa artinya? Anno Domini adalah harinya Tuhan. Tahun Tuhan kita, hari Tuhan kita. Maka setiap kali Anda menandai kalender, Anda sedang menandai kelahiran juru selamat. Anda sedang mengingat Yesus Kristus itu. Dan kemudian
Banyak orang melihat tulisan itu, dan pada tahun 731 ada seorang santo yang bernama Santo Bede, Saint Bede the Venerable, yang rendah hati. Dia memulai penanggalan itu dalam tulisannya. Dia membuat sejarah gereja dan sejarah Kristen. Dalam tulisannya kemudian dia menutup dengan kalimat, ditulis oleh Santo Bede tahun 731 AD. Sejak saat itu hampir seluruh dunia menggunakan penanggalan Anno Domini. Dunia makin terhubung satu dengan yang lain. Pada abad yang ke-20 perlu ada kesepakatan bagaimana mengatur kesamaan penanggalan. Maka banyak pada masa itu kemudian menggunakan sesudah Yesus lahir disebut Anno Domini. Sebelum Yesus lahir disebut before Christ. Lihat ya, Yesus Kristus menjadi tonggak di tengah-tengah antara sesudah kelahirannya dan sebelum kelahirannya. Dan tahun 1988 kalau saya tidak salah, ada ISO namanya, International untuk Standarisasi. Itu menggunakan BC dan AD sebagai penanggalan resmi di seluruh dunia. Pusatnya di mana? Kelahiran Yesus Kristus. Sekarang ada orang yang berusaha menggantinya, bukan BC atau AD, BCA, Before Common Era, dan AC, After Common Era. Apapun alasannya, di dalam dua era itu, Anda mau menghilangkan Yesus dari sana. Pertanyaannya, apa yang memisahkan dua common era ini? Jesus Christ. Yesus nggak bisa dihilangkan dalam sejarah. Kelahiran Yesus Kristus dimulai dari Bethlehem, dia tidak akan berakhir. Dia akan terus bergerak, mengubahkan banyak orang, mengubahkan dunia ini, dan tidak pernah berakhir. Cara Allah mengubah dunia ini, kedatangan Yesus mengubah manusia, tapi juga dunia. Sampai hari ini, bahkan orang yang diubahkan oleh Tuhan Allah, mengubah orang lain, mengubah dunia ini. Yesus bertumbuh, mati di kayu salib, dan kelak dia akan datang kembali untuk menjemput kita, menjumpai kita dan menghakimi seluruh dunia ini. Maka siapapun yang percaya kepadanya, menaruh iman kepadanya, bayi yang lahir di Bethlehem itu, yang mengubah dunia itu, akan menyelamatkan kita. Amin. Saudara, sudahkah Anda mengalami kuasa yang mengubahkan hidup itu? Natal ini, jangan lewatkan Natal ini tanpa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jangan lewatkan Natal ini tanpa bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jangan lewatkan Natal ini tanpa berjumpa dengan Juru Selamat. Kalau begitu, apa kesimpulan kita hari ini? Pertama, mujizat Natal itu, kita dibebaskan dari ketakutan, digantikan dengan sukacita. Manusia sadar siapa dirinya, dia hanya hamba, melakukan kehendak Bapa. Manusia menyembah di hari Natal. Allah mempersembahkan hidupnya dan anak yang tunggal. Manusia mempersembahkan hidupnya dan seluruh harta miliknya. Natal menghadirkan mujizat yang menghadirkan perubahan dalam dirimu dan diriku, dalam diri kita, di dalam dunia ini, dan di dalam segala kehidupan kita dan bagaimana kita menjalaninya. Jangan lewati Natal ini dengan cara duniawi. Lewatilah dengan cara firman Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, perhatikanlah setiap kami yang hari ini berdoa dan telah merenungkan firman. Terlepas apapun situasi kami belajar hari ini mujizat Allah itu yang Tuhan hadirkan di dalam Natal itu. Ubahkanlah kami, tolonglah kami supaya kami dapat menyembah-Mu, menyadari siapa diri kami,
Dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan yang mengikat dan membelenggu kami, karena keselamatan itu telah Engkau berikan kepada kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hari-hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh masa depan kami. Kami berdoa untuk semua saudara kami yang berulang tahun juga di minggu ini. Tuhan berkatilah mereka. Saudari Iga, Saudari Daud, Saudara Warene Doru, Saudari Irma Silaban, Saudara Bernard Teguh Rizal Sirait, dan semua yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkatilah. Tuhan pimpin mereka, mampukan dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan itu, supaya boleh dapat menikmatinya dalam anugerah Tuhan. Dan momen Natal ini boleh menolong mereka untuk tetap mengasihi Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ujian hari ini, yang bekerja hari ini, yang mengikuti ibadah melalui streaming. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan pimpin dan mampukan, sehingga setiap mereka boleh dalam anugerah Tuhan semata. Setiap mereka boleh dipimpin oleh Tuhan untuk menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Dan dalam proses pemulihan, kami berdoa untuk Pak Agustinus Chandra, Ibu Ellen yang juga terus berjuang dalam kesehatannya, dan Bapak Stephen Sunarno. Kami mohon kepadamu untuk ketiga hamba-Mu ini Tuhan, anugerahkanlah kekuatan sampai Tuhan memulihkannya. Berkati ibu yang tengah mengandung, Ibu Anita dan Ibu Natasha. Tuhan sertai dan beri kekuatan terus. Sekalipun di tengah proses kehamilan menantikan persalinan nanti, Tuhan menguatkannya, meneguhkan dan menyiapkan secara mental, fisiknya untuk bisa melewati proses persalinan kelak. Tuhan memampukannya. Kami berdoa seluruh kegiatan pelayanan sepanjang 1 bulan ini, di masa Natal ini, berbicaralah kepada semua jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu, teguhkanlah hati kami semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dengarlah doa kami Tuhan, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati juga, supaya roti dan anggur yang kami ambil ini mengingatkan kami akan besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan betapa agungnya, mulianya karunia Tuhan itu yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.